Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Ayurisna Arianti dengan NIM 2012 061 068. Pada video proyek mata kuliah Komunikasi Politik kali ini, saya akan mengulas mengenai fenomena yang tengah terjadi pada pemilihan Capres dan Cawapres pada tahun 2024 mendatang, dengan memilih dua tokoh politisi sebagai berikut. Terdapat 3 topik pembahasan yang akan saya ulas sebagai berikut. Yang pertama mengenai ulasan profil tokoh politisi, yang kedua ulasan mengenai kiprah atau sepak terjang dari kedua tokoh politisi, dan yang terakhir mengenai gaya komunikasi politik dari kedua tokoh. Untuk profil tokoh politisi yang pertama, yaitu ada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Lahir pada tanggal 28 Oktober 1968, Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013 sebelumnya. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan fraksi DPI Perjuangan periode 2004 sampai dengan 2009 dan 2009 sampai dengan 2013. Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau KAGAMA pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Dari ayah bernama S. Pamuji dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Selanjutnya ada kiprah atau sepak terjang dari Ganjar Pranowo. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum. Setelah tamat kuliah, Ganjar Pranowo bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu di PT Prakarsa. Beliau juga pernah bekerja di PT Prastawa Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Beliau juga aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno. Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI pada tahun 1996. Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim. Oleh OBRA, seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Berikutnya ada gaya komunikasi politik dari Bapak Ganjar Pranowo. Pada tanggal 27 April 2014, Ganjar banyak menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Disbud yang melakukan praktik pungutan liar atau pungli saat melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini merupakan aktor politik yang melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui media sosial. Seorang pemimpin memiliki cara tersendiri dalam proses kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk berjalan suatu kelompok masyarakat. Gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo dinilai sangat kekinian karena mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Tokoh politisi yang kedua yaitu ada Bapak Haji Anies Baswedan SE, MPP, PhD, lahir pada tanggal 7 Mei 1969, beliau merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat, beliau dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun.
Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya. Di antaranya ada Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Berikutnya ada kiprah atau sepak terjang dari Bapak Anies Baswedan. Setelah menyelesaikan program Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Anies bekerja sebagai seorang peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Anies mulai menggeluti dunia politik setelah dirinya bergabung dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat, di mana pada konvensi ini terbuka untuk kader internal maupun eksternal. Ia menerima kehormatan tersebut dengan tujuan untuk melunasi janji kemerdekaan yang menjadi misinya sebagai bekal calon presiden. Baginya, apa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah janji yang harus dilunasi oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk dirinya sendiri. Berikutnya ada gaya komunikasi politik dari Anies Baswedan. Dalam gaya komunikasi politik, Anies Baswedan pada sosial medianya, yaitu Anies Baswedan memposting satu foto di mana dirinya tampak sedang membaca dengan santai. Buku tersebut terlihat berjudul How Democracy Ide. Yang menarik adalah hal ini ia lakukan setelah dirinya dipanggil polisi mengenai kasus di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu sebelumnya. Pada postingan tersebut, Anies membumbuinya dengan caption, "Selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi." Hal ini tentu menarik perhatian masyarakat di media sosial. Banyak spekulasi yang beredar dan menimbulkan pro dan kontra, terutama oleh para aktor dan pengamat politik nasional. Baik, itulah tadi beberapa ulasan tokoh politisi dari fenomena pemilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 mendatang. Sekian video dari saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.